Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devrianto dari kelas 4B1. Saya akan menjelaskan tentang OSI data link layer dan internet layer. Model OSI, model referensi jaringan terbuka OSI atau OSI referensi model for open networking adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan Internasional Organization for Study Standardization atau ISO di Eropa pada tahun 1977. OSI sendiri merupakan singkatan dari Open System Interconnection. Model di sini disebut juga dengan model tujuan lapisan OSI 7 layer model. Berikut gambar mengenai lapisan OSI layer. Terdapat 7 pada model OSI. Setiap layer bertanggung jawab secara khusus pada proses komunikasi data. Misal satu layar bertanggung jawab untuk membentuk koneksi antar perangkat, sementara layar lainnya bertanggung jawab untuk mengoreksi terjadinya error selama proses transfer data berlangsung. Model layer OSI ini dibagi dalam 2 grup, yaitu upper layer dan lower layer. Upper layer fokus pada aplikasi pengguna dan bagian file dipresentasikan di komputer. Untuk networking engineer, bagian utama yang menjadi perhatian adalah pada lower layer. Lower layer adalah intisari komunikasi data melalui jaringan aktual. Tujuan utama pengguna model OSI adalah untuk membentuk desainer jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data, termasuk jenis-jenis protokol jaringan dan metode transmisi. Model dibagi menjadi 7 layer dengan karakteristik dan fungsinya masing-masing. Tiap layer harus dapat berkomunikasi dengan layer di atasnya maupun di bawahnya secara langsung melalui rental protokol dan standar. 7 layer OSI. Physical layer berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti halnya internet atau token ring, topologi jaringan dan pengkabelan. Data link layer berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koneksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat ke arah seperti media access control address atau disingkat MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hubungan bridge operator dan switch. Layer 2 beroperasi. Network layer berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch. Layer 3 transport layer berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima.
Session layer berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di level ini juga dapat resolusi nama. Presentation layer berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Application layer berfungsi berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan. Kesalahan protokol yang berada dalam lapisan ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan NFS. Data link layer adalah medium transmisi antara stasiun-stasiun ketika suatu prosedur data link control dipakai lapisan data link. Data link layer adalah lapisan kedua dari bawah dalam model OSI yang dapat melakukan konversi frame-frame jaringan yang berisi data yang dikirimkan menjadi bit-bit mentah agar dapat diproses oleh lapisan fisik. Lapisan ini merupakan lapisan yang akan melakukan transmisi data antara perangkat-perangkat jaringan yang saling berdekatan di dalam sebuah wide area network atau WAN, atau antar node di dalam sebuah segmen local area network atau LAN yang sama. Layanan dari data link layer. Layanan get connectionless, yaitu di mana mesin sumber mengirimkan sejumlah frame yang dituju dengan tidak memberikan acknowledgement bagi diterima frame-frame tersebut. Tidak ada koneksi yang dibuat baik sebelum atau sesudah dikirimkan frame. Bila sebuah frame hilang sehubungan dengan adanya noise, maka tidak ada usaha untuk memperbaiki masalah tersebut di data link layer. Layanan acknowledged connectionless. Layanan ini pun tidak menggunakan koneksi, akan tetapi setiap frame dikirimkan secara independen dan secara acknowledgement. Dalam hal ini, si pengirim akan mengetahui apakah frame yang dikirimkan ke mesin tujuan telah diterima dengan baik atau tidak. Layanan layer oriented. Dengan layanan ini, mesin sumber dan tujuan membuat koneksi sebelum memindahkan data. Setiap frame yang dikirimkan tentu saja diterima. Layanan ini juga menjadikan proses-proses network layer dengan ekivalen aliran bit reliable. Pada layanan connection oriented dipakai pemindahan data mengalami 3 fase. Tahap fase 1, koneksi ditentukan dengan membuat kedua mesin menginstalisasi variabel dan counter yang diperlukan untuk mengawasi frame yang mana yang telah diterima, yang mana yang belum. Fase 2, 1 frame atau lebih mulai ditransmisikan. Fase 3, koneksi dilepaskan, pembebasan variabel, buffer, dan source lainnya yang dipakai untuk menjaga berlangsungnya koneksi. Fungsi data link layer: mengubah paket ke dalam bit 1 atau 0 biner, maka mesin pengirim, dan pengembalian bit-bit ke dalam paket pada mesin penerima. Menangani frame data di antara network layer dan physical layer, menerima paket data dari physical layer ke dalam frame data, kemudian diantarkan ke network layer. Bertanggung jawab atas keutuhan frame yang ditransfer ke komputer lain dengan melintasi physical layer. Alat yang beroperasi pada data link: NIC Network Interface Card, MAC Address Switch Layer 2, Brick D, Brick
Internet layer. Internet layer atau lapisan internet adalah sekelompok internet working metode protokol dan spesifikasi dalam protokol internet yang digunakan untuk mengangkut datagrams paket dari berasal tuan rumah di seluruh batas-batas jaringan jika perlu ke host tujuan yang ditentukan oleh alamat jaringan IP. Alamat yang ditetapkan untuk tujuan ini oleh internet protokol IP. Tujuan internet layer. Lapisan internet memiliki 3 fungsi dasar. 1. Untuk paket keluar, pilih naik host dalam gerbang dan mengirimkan paket ke host ini dengan melewatkan ke masing link layer implementasi. 2. Untuk paket yang masuk, paket penangkap dan lulus paket pilot hingga sesuai lapisan transport protokol jika sesuai. 3. Menyediakan deteksi kesalahan dan kemampuan diagnostik. Dalam versi 4 internet protokol IPv4 baik selama pengirim dan menerima operasi IP maupun mampu otomatis atau sengaja fragmentasi atau fragmentasi paket berdasarkan misalnya pada unit transmisi maksimum MTU dari elemen link. Namun fitur ini telah jatuh di IPv6 sebagai titik komunikasi N tuan rumah kini melakukan jalan MTU dan memastikan bahwa end-to-end transmisi tidak melebihi maksimum ditentukan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.